Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur atas berkat karunia-Nya, inayah-Nya serta pertolongan-Nya. Kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan Oase, obrolan asik sore-sore. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para keluarganya, sahabatnya, umatnya, tabi'innya, hingga kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul udma dari beliau. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Sobat Oase yang berbahagia, berjumpa kembali. Tema yang akan kita bawakan kali ini adalah meluruskan niat dan paradigma. Apa itu niat? Apa itu paradigma? Selanjutnya akan kita bahas lebih mendalam lagi. Sahabat Oase yang berbahagia, hakikat manusia itu sebetulnya terbangun dari dua hal, hati dan pikiran. Maka tidak salah jika seandainya Rasul mengatakan an-niyatu hahuna. Niat itu adanya di sini, yaitu di dalam hati. Sedangkan pikiran, atau kita menyebutnya paradigma, pola pikir manusia adalah bagaimana kita berpikir, melihat sesuatu dari sudut pandang diri kita. Bagaimana kemudian kita merasa, itu adalah pekerjaan hati. Sedangkan bagaimana kita berpikir, itu adalah pekerjaannya paradigma. Pekerjaannya otak kita, pekerjaannya logika kita. Sahabat Oase yang berbahagia, pernah kita dengar sebuah kisah dari Iskandar Dzulkarnain dengan pasukannya yang akan melewati sebuah sungai di malam hari yang gelap gulita, di malam hari yang cerah. Pasukan Iskandar Dzulkarnain dibariskan sedemikian rupa oleh Iskandar Dzulkarnain, diberikan arahan, diberikan ujangan, apa yang harus dilakukan oleh para pasukan tersebut untuk menyeberangi sungai yang ada di hadapan mereka. Iskandar Dzulkarnain kemudian berkata kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, sebentar lagi kita akan melewati sungai. Apapun yang kalian injak, bawa. Apapun yang lewat di depan Anda, bawa. Sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan oleh kalian selama kalian menyeberangi sungai tersebut." Iskandar Dzulkarnain sebetulnya ingin mengilustrasikan apa yang akan kita hadapi, yaitu bulan suci Ramadan. Sungai tersebut dengan aliran yang luar biasa deras, dengan keadaan yang gelap gulita, kita tidak tahu Ramadan kita hari ini, atau bulan ini, atau tahun ini akan seperti apa, diibaratkan oleh sungai yang airnya deras. Tantangannya, cobaannya, itu akan sangat-sangat terasa oleh kita sebagai umat Islam. Maka perintah Iskandar Dzulkarnain kepada pasukannya adalah apapun yang akan dilewati, apapun yang akan diinjak, apapun yang didapatkan oleh pasukannya, silahkan ambil. Begitu pula Ramadan. Dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita mengambil sekecil apapun pelajaran, sekecil apapun hikmah yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ambil pelajaran untuk kebaikan kita semua. Nah, dalam kisah Iskandar Dzulkarnain ini, sebetulnya kita digiring untuk berparadigma sebagaimana paradigmanya seorang muslim yang baik. Dalam kisah ini juga kita digiring untuk menggunakan hati kita, menggunakan kolbun kita, atau menggunakan fuad kita. Sebagaimana Iskandar Dzulkarnain menegaskan bahwa apa yang akan Anda lalui itu hendaknya Anda ambil, hendaknya Anda buat pelajaran dan hikmah yang bisa kita pelajari di dalamnya. Sahabat Oase yang berbahagia, kemudian bagaimana kita meluruskan hati dan paradigma kita menjalani bulan suci Ramadan? Nah, ini adalah
pemahaman yang perlu sekali komprehensif. Tidak boleh itu dipatah-patahkan, atau itu dikotak-kotakan, atau dipisah-pisahkan. Maka kami menggambarkan sebagai segitiga yang sama sisinya, begitu, yang merupakan segitiga pondasi cara berpikir dan cara merasa umat Islam. Sehingga hati kita lurus dan paradigma kita pun kemudian benar. Yang pertama adalah komponen iman, di mana ini menjadi dasar seorang muslim untuk mempunyai niat di dalam hati yang lurus dan pandangan ataupun paradigma hidup yang lurus. Artinya percaya, beberapa keterangan mengatakan al-imanu hiya, iman itu adalah Anda percaya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengimplementasikan iman dalam kehidupan sehari-hari dengan seluruh anggota tubuh. Begitu. Atau dalam hadis Qudsi, Rasulullah SAW bersabda, waktu itu Rasulullah SAW sedang berkumpul di Masjid Nabawi bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang pemuda ganteng, begitu menghampiri Rasulullah, hingga kemudian duduk di hadapan Rasulullah dengan menempelkan lututnya sambil dipegang paha Rasulullah, kemudian bertanya, "Wa ma huwal iman?" Pemuda tersebut bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, "Anta'budallaha wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi." Sehingga kemudian para ulama menyimpulkan adanya rukun iman yang 6 tersebut dari hadis Qudsi tersebut. Nah, seorang pemuda tersebut juga kemudian bertanya tentang Islam. Ini menjadi landasan yang kedua. Bagaimana seorang muslim itu berpikir dan bagaimana seorang muslim itu merasa. Seolah-olah ketika dua hal ini kemudian disandingkan antara iman dengan Islam, itu seperti halnya dua hal yang berbeda, yang memang satu iman, yang satu Islam. Sedangkan ketika kita pisahkan antara iman dan Islam, itu seperti halnya dua hal yang mirip atau yang kembar. Nah, ini istimewanya bagaimana umat Islam itu sudah dibekali oleh Allah melalui para rasulnya tentang keimanan dan keislaman yang menjadi dasar bagaimana berparadigma, bagaimana berpikir. Pemuda tersebut kemudian bertanya juga tentang Islam. Wa ma huwal Islam? Maka Rasul menjawab tentang bagaimana kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang kita sebut dengan syahadatain. Kemudian mengerjakan sholat, iqamatis sholat, ita'iz zakat, membayar zakat, wasaumu Ramadan, juga berpuasa di bulan Ramadan, serta naik haji ke Baitullah. Ini dasar yang paling utama adalah keimanan dan keislaman. Jika ini kemudian lurus, benar, imannya sahih, Islamnya juga baik, maka ini menjadi dasar pembentukan paradigma seorang muslim memandang berbagai macam hal. Hingga ujungnya kita, sesudah keimanan dan keislaman itu betul-betul menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari, maka golnya adalah ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah kita itu melihat Allah ketika kita melakukan ibadah. Walaupun kita tidak melihat Allah ketika kita beribadah, yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Begitu. Ini yang menjadi dasar. Jika ini kemudian ketiga hal ini sudah mendarah daging dalam diri seorang muslim,
Iman dipahami dengan betul-betul sebagai keyakinan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam diwejawantahkan dengan beribadah kepada Allah dengan berbagai macam, itu ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah, maka terbentuklah sebagai pribadi muslim yang muhsin. Pribadi muhsin itu adalah pribadi muslim yang berihsan. Ketika ibadah tidak karena makhluk, ketika ibadah hanya karena Allah, ketika ibadah hanya lillahi ta'ala. Sahabat Oase yang berbahagia, maka paradigma Islam inilah yang kemudian kita kembangkan menjadi pandangan hidup seorang muslim. Maka seorang muslim yang betul-betul dalam dirinya ada keimanan, keislaman, hingga kemudian membentuk sebuah keihsanan, tidak akan pernah bersuudon kepada Allah. Tidak akan pernah bersuudon kepada makhluknya. Bahkan selalu berhusnudon kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim memperbaiki paradigma dan meluruskan niat kita, meluruskan hati kita, membersihkan hati kita dari suudon, dari berburuk sangka kepada Allah, kepada makhluknya. Ini niat dalam beribadah. Kita luruskan niat itu sebagai tujuan menuju ridho Allah. Kita niatkan ibadah kita itu sebagai media atau wasilah untuk menuju keridhaan Allah terhadap kita makhluknya. Dengan berbagai macam kesyukuran kita, dengan berbagai macam pemberian Allah kepada kita, sudah selayaknya kita mempunyai kesadaran bahwa apa yang sudah Allah berikan kepada kita sejatinya adalah media, fasilitas yang Allah berikan untuk menyembahnya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ibadahnya bukan karena ingin dipuji orang lain. Niat ibadahnya bukan hanya riya, bukan hanya sekedar kita menghamba kepada hamba kembali. Bukan hanya sekedar yes bos, siapa, tapi betul-betul niat ibadah kita hanya untuk mencapai keridhaan Allah. Baik, sahabat Oase yang berbahagia, dalam hal niat pun umat Islam mempunyai keistimewaan daripada umat yang lainnya. Kita bisa ambil sebuah keterangan dari beberapa kitab tentang niat dalam beribadah. Sebagai contoh, jika kita contohnya meniatkan untuk bersedekah di suatu hari ketika kita bangun tidur atau setelah sholat subuh contohnya, kemudian niat yang sudah kita cenangkan dalam hati, kita lakukan. Maka bagi seorang muslim, dia punya dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala niat kebaikan. Pahala yang kedua adalah implementasi dari niat tersebut. Lalu bagaimana kemudian jika hanya niat saja? Itu masih mempunyai satu kebaikan dari niat baiknya. Sebaliknya, ketika seorang muslim dalam dirinya kemudian meniatkan untuk hal-hal keburukan. Contohnya saya ingin menjahili seseorang. Atau contohnya ada orang lain yang tidak kita senangi, kemudian orang tersebut akan kita zolimi. Sudah meniatkan dalam hati, nanti akan sembunyikan sendalnya. Nanti akan sembunyikan sepatunya. Tapi kemudian ketika kita akan melakukan niat yang sudah kita cenangkan dalam hati, tapi kemudian seorang muslim tersebut mengurungkan niatnya. Itu tidak Allah catat. Tidak malaikat catat sebagai sebuah keburukan. Jadi kalau niat yang baik sudah Allah catat dengan sebuah kebaikan, diimplementasikan dalam kegiatan, maka punya dua pahala. Pahala niat dan pahala perbuatan. Sedangkan untuk hal-hal yang buruk, ketika itu kita sudah niatkan buruk, tidak Allah catat sebagai sebuah keburukan sampai niat itu betul-betul terlaksana. Baru Allah catat sebagai sebuah keburukan. Nah, ini
Yang kedua, dalam ibadah sunnah dan wajib, apalagi menghadapi bulan suci Ramadan, ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Kita kadang-kadang dalam berpikir kita sebagai umat Islam, sebagai muslim, menganggap bahwa pekerjaan sunnah, hal-hal yang disunahkan itu hanya sekedar pekerjaan yang apabila kita kerjakan mendapat pahala, sedangkan apabila kita kerjakan tidak mendapat pahala. Paradigma inilah yang kemudian perlu kita luruskan. Seharusnya kita memandang pekerjaan yang sunnah atau ibadah-ibadah yang sunnah sebagai pekerjaan yang harus kita lakukan, dan ketika kita tidak melakukan, kita merasa rugi. Sebagai contohnya, ilustrasi saja, jika kemudian sholat sunat rawatib itu pahalanya 1 juta. Tentu kita sebagai umat muslim, jika berpandangan kepada pandangan yang tadi, bahwa pekerjaan sunat yang dikerjakan mendapat pahala, jika tidak apa-apa, kita akan merasa rugi. Kenapa? Karena orang lain mendapatkan 1 juta sebagai imbalannya, sedangkan kita yang tidak melaksanakan tidak mendapat imbalan. Tentu rugi. Maka paradigma-paradigma yang salah seperti ini, mari kita luruskan. Dalam sebuah keterangan, dijelaskan, ketika seseorang kemudian dihisab, amalan-amalan wajibnya, wah, ternyata sholatnya saja bolong-bolong. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat, coba cek amalan sunnahnya. Barangkali ada yang lebih dari amalan sunnahnya. Nah, ini adalah sebagai bukti bahwa paradigma yang kita bangun bukan hanya sebatas ibadah wajib, ibadah fardu, mengesampingkan ibadah sunnah. Terutama di bulan suci Ramadan, ketika fadilah ibadah sunnah itu seperti halnya wajib. Kemudian ibadah wajib itu seperti halnya kita melakukan 70 kali ibadah wajib. Luar biasa. Dalam bersedekah yang ketiga, paradigma yang sering kita lakukan ataupun yang sering kita tanamkan dalam diri kita, keluarga kita, teman-teman kita adalah sedekah. Gak apa-apa kecil asalkan ada. Mari kita luruskan paradigma kita bahwa sebetulnya kesempatan untuk bersedekah itu merupakan kesyukuran yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada umatnya. Diketuknya hati kita dengan hidayah mau bersedekah kepada orang lain, itu sudah merupakan syukur yang luar biasa. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Paradigmanya bukan seperti tadi, sedikit asal ada, asal sedekah. Mari kita rubah dengan banyak, walaupun hanya 1 kali. Tidak apa-apa. Tapi di satu kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah, di mana hati kita kemudian diketuk oleh hidayahnya Allah, kita dapat semaksimal mungkin bersedekah dengan harta yang kita punyai. Mungkin akan bermasalah ataupun berbeda pendapat dari segi banyak dan sedikitnya harta yang kita berikan. Ini kadang-kadang memang perlu dipahami lebih mendalam lagi. Contohnya bagi si kaya memberikan 100.000 itu mungkin hal yang kecil. Tapi bagi si miskin yang uangnya tidak lebih dari 100.000 memberikan 50.000 itu sudah besar. Maka sebetulnya banyak dan sedikit itu tergantung bagaimana kemudian si pemberi sedekah. Dan Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui siapa yang kemudian sedekahnya paling utama. Siapa yang kemudian sedekahnya yang diterima oleh Allah. Jadi nggak usah khawatir, walaupun Bapak Ibu semuanya, sahabat oase, anak-anakku sekalian, jangan nunggu kaya baru sedekah. Sedekahlah biar kita kaya. Jangan sedikit asal sedekah, tapi sebanyak-banyaklah yang bisa kita lakukan, yang kita mampu, kita bersedekah. Mari sama-sama merubah paradigma-paradigma salah yang selama ini sudah tertanam atau lama ada dalam diri kita semua. Sahabat oase yang berbahagia, yang terakhir bagaimana kita memperbaiki paradigma dan meluruskan hati terutama dalam puasa. Jangan sampai kemudian puasa kita hanya sekedar menahan haus dan dahaga dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Jangan sampai kemudian puasa kita hanya menahan lapar saja. Jangan sampai puasa kita kemudian hanya sekedar puasanya orang awam. Begitu, yang takut neraka dan mengharapkan
pahala. Puasa kita lebih baik, kita tingkatkan derajat puasa kita menjadi puasanya orang alim. Bagaimana puasanya orang alim? Adalah bagaimana puasa itu kemudian bukan hanya menjaga perut kita, mulut kita dari lapar dan dahaga, tapi puasa juga menjadi perisai untuk seluruh anggota tubuh kita ikut berpuasa. Tangannya yang biasa jahil, puasakan. Kakinya yang biasa jahil, puasakan. Telinganya yang biasa mendengar hal-hal yang kurang baik, matanya yang biasa melihat hal-hal yang kurang baik, puasakan. Sehingga kemudian cara berpikir kita, cara merasa kita, dalam hati kita, dalam fuad kita, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diri seorang muslim. Lurus hanya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Oase yang berbahagia, kita tiba di penghujung acara. Di bulan suci Ramadan ini, saya pribadi, usi nafsi wa iyakum, mengajak diri saya pribadi, keluarga, dan keluarga besar SMP di Kabupaten Pangandaran, untuk sama-sama mari kita perbaiki hati dan paradigma kita. Mari kita luruskan niat kita untuk apa sebetulnya kita ibadah. Bagaimana kemudian paradigma yang kita bangun dalam beribadah, dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, merupakan paradigma yang betul-betul bernuansa Islami. Betul-betul cara berpikir yang muaranya hanya kepada Allah Ta'ala. Paradigma atau pandangan hidup yang tidak bermuara kepada Allah Ta'ala merupakan paradigma yang salah. Paradigma yang ketinggalan zaman. Paradigma jahiliyah yang sebetulnya bukan modern, tapi justru ketinggalan zaman. Sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Maka pemahaman iman, pemahaman Islam, kemudian bermuara kepada kita berihsan, itu menjadi kunci bagi kita semuanya untuk mencapai hati yang lurus dan paradigma yang benar. Mudah-mudahan dengan kegiatan Ramadan di Kabupaten Pangandaran, kita semuanya bisa mengambil hikmah, walaupun itu adalah hikmah yang kecil. Walaupun itu adalah hikmah yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Minimal, mulai dari diri kita, ajak teman-teman kita, ajak keluarga kita, ajak sanak saudara kita, mari luruskan hati, benarkan pola pikir kita. Muaranya, goalnya, tujuannya harus lillahi ta'ala. Harus untuk mencapai ridho Allah Ta'ala. Dalam bekerja, ibu bapak sekalian, sebagai pelajar, anak-anakku sekalian, sebagai ibu rumah tangga, keluarga, penopang tulang punggung keluarga, semuanya sama. Ketika iman dan Islam serta ihsan itu kemudian sudah terbentuk dalam diri seorang muslim, maka cara merasa dengan hatinya, cara berpikir dengan paradigma dan logikanya, itu akan bermuara kepada Allah Ta'ala. Usi nafsi wa iyakum, mudah-mudahan bermanfaat. Syukran. Wallahu muwafiq ila atwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.